Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Opik Pauji. Oke, hari ini kita membahas lagi alur cerita film yang sangat menarik tentunya. Terus jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Jangan banyak basa-basi, lagi kita gaskan. Siapkan kopinya, kosongkan pikirannya, fokus. Oke. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Warcraft. Rilis tahun 2016. Film yang sangat seru. Banyak sekali orang yang menanti kelanjutannya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar tentang pembuatan Warcraft 2. Film ini menceritakan tentang peperangan antar manusia dan bangsa orc. Orc digambarkan sebagai makhluk buas, berotot dan juga memiliki tubuh tinggi besar. Giginya panjang, bagi kalian yang punya anjing bulldog. Nah, mukanya mirip-mirip seperti itu. Dikarenakan dunianya sudah hancur, orc datang ke sini untuk merebut dunia manusia. Tapi tidak semua orc itu jahat, mereka hanya mengikuti pimpinan mereka saja. Dan orc juga memiliki sifat yang jujur, dan senang menolong antar sesama. Mungkin jika mereka sudah mengenal sistem barter atau dagang, peperangan antar orc dan manusia tidak akan pernah terjadi. Orc ini bernama Durotan. Dia adalah pemimpin orc dari klan Frostwolf. Istrinya sedang hamil tua. Esok hari semua orc dikumpulkan dari seluruh klan terkuat. Dunia mereka sudah hancur. Mereka hendak merebut dunia yang dihuni oleh manusia. Semua klan dipimpin oleh kepala suku yang bernama Goldam. Dipimpin oleh kepala perang yang bernama Blackhand. Yang ini bernama Gorona. Dia memiliki darah campuran antara orc dan manusia, yang berarti orc dan manusia juga bisa melakukan hal begituan. Dia selalu dibawa untuk dijadikan penerjemah. Goldam membuka gerbang sihirnya menuju dunia manusia. Namun sihir yang digunakannya memerlukan nyawa sebagai ganti. Untuk sekarang hanya pasukan inti saja yang dibawa. Sampai Goldam mencari tumbal baru untuk membuka portal untuk membawa semua orc ke dunia manusia. Istri Durotan yang bernama Draka tiba-tiba mules. Bukan ingin BAB, tapi dia mau melahirkan. Goldam dengan sihirnya memberi kekuatan pada bayi. Sebagai gantinya dia mengambil nyawa dari seekor rusa. Peperangan antara orc dan manusia baru dimulai. Orang ini bernama Lothar. Dia adalah panglima perang. Lothar mendapat panggilan dari raja bahwa kerajaan mendapatkan serangan. Lothar langsung pulang ke Stromwind, kota tercintanya. Lothar bertemu seorang penyihir yang bernama Khadgar. Sebenarnya niat Khadgar baik, ingin membantu memeriksa penyebab kematian prajurit. Mereka meninggal karena dampak serangan dari sihir Vel. Khadgar meminta raja untuk meminta pertolongan pada Guardian. Guardian adalah ahli sihir yang bertugas melindungi kerajaan. Selain panglima perang, Lothar adalah adik dari ratu. Dia seorang duda beranak satu. Anaknya bernama Kalan. Setelah itu Lothar dan Khadgar diperintahkan untuk menemui Guardian menggunakan burung Garuda berkaki 4 milik raja. Para orc sedang menyerang satu desa. Durotan dan klannya menolak untuk membunuh atau menangkap manusia, karena dia kasihan melihat tubuh manusia yang kurus kering. Dan juga dia tidak mau menyerang orang yang tidak bersenjata. Guardian yang bernama Medivh cuma tinggal berdua dengan pelayannya. Khadgar yang sedang membaca, melihat bayangan yang masuk ke dalam buku. Dia pun mengambil buku itu tanpa sepengetahuan dari yang lain. Tapi Guardian marah karena kedatangan Khadgar ke sini. Khadgar adalah calon Guardian berikutnya. Tapi dia melarikan diri dari pelatihan. Dia senang pada sihir tapi tidak mau jadi Guardian. Tapi sekarang ada yang lebih penting dari itu,
yaitu tentang sihir Veil yang menyerang prajurit. Sihir Veil adalah sihir yang sangat berbahaya, yang meminta tumbal nyawa pada penggunanya, dan jiwa penggunanya akan rusak. Lalu mereka kembali ke istana. Singkat cerita, Lothar dan prajurit melakukan penelusuran ke hutan. Tiba-tiba para orc menyerang, dan mereka terlibat perkelahian. Tidak disangka Guardian juga bisa menggunakan sihir Veil. Hanya yang hijau saja yang terpengaruh. Durotan dan klannya memang menolak untuk diberi kekuatan dari sihir Veil. Para orc melarikan diri. Tidak lupa Durotan melepaskan Gorona, yang statusnya adalah tawanan orc. Lothar berhasil menangkap satu orc hidup-hidup. Dia memang pandai. Seorang orc saja bisa dikalahkan dengan mudah. Sedangkan Gorona tidak sengaja berpapasan dengan Khadgar, dan Gorona harus tertangkap. Dua orc berhasil ditangkap, tapi Lothar lebih tertarik pada Gorona, karena dia bisa berbahasa manusia. Gorona dibawa untuk menghadap raja. Dia diminta untuk membantu, dan imbalannya dia akan dibebaskan. Sedangkan Goldam sedang marah-marah pada Black Hand, sang kepala perang orc, karena dia melarikan diri dari musuh. Sebagai hukumannya, dia harus dihukum mati sesuai adat orc. Tapi hukuman itu digagalkan oleh Durotan, karena tidak sebanding jika mereka harus melawan kekuatan sihir. Durotan menyadari karena sihir Veil, dunianya hancur. Ada harga yang harus dibayar bagi penggunanya. Dia bersama klannya berniat melakukan pemberontakan pada Goldam, dan bersekutu dengan manusia. Ratu memberikan selimut pada Gorona, supaya tidak kedinginan, dan melepaskan kalung rantai pada lehernya. Di sini dia lebih diperlakukan lebih manusiawi, meskipun statusnya sebagai tahanan. Sedangkan Khadgar pelan-pelan mempelajari buku yang dia ambil dari kediaman Guardian. Esok harinya mereka melakukan perjalanan menuju basecamp para orc. Untuk melakukan pengintaian, jarak antara Stormwind dan basecamp orc berkisar 1 hari lebih perjalanan. Orc menahan banyak sekali manusia untuk dijadikan tumbal membuka portal. Ketika portal terbuka, seluruh orc akan bermigrasi dan merebut tanah ini. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba Durotan menangkap Khadgar. Dia ingin berbicara dengan raja, bukan sebuah tantangan. Hanya ingin bersekutu dengan manusia untuk melawan Gul'dan. Sedangkan kerajaan aliansi menolak membantu, karena mereka belum melihat ancaman secara nyata. Sebenarnya raja sedikit ragu untuk bertemu Durotan, karena takut ini hanya jebakan. Tapi Gorona meyakinkan bahwa orc tidak pernah berbohong seperti manusia. Dia diberi pisau belati oleh ratu sebagai tanda kepercayaan. Guardian sangat marah menemukan Khadgar yang sedang melakukan penelitian tentang sihir Veil. Dia membakar semuanya, dan membawa buku yang sempat Khadgar bawa. Kemarahannya membuat Khadgar dan Lothar terheran-heran. Khadgar berhasil memahami bahwa orc datang ke sini karena ada yang memanggil, membacakan mantra untuk mereka. Esok harinya raja melakukan pertemuan dengan klan Frostwolf. Gorona sebagai penerjemah, translate bahasa orc ke bahasa Inggris. 2 hari lagi Goldam akan menumbalkan tahanan untuk membuka gerbang. Sebelum itu terjadi mereka harus menyerangnya terlebih dahulu. Tapi niat pemberontakan Durotan diketahui oleh orc dari klan lain.
Ternyata temannya sendirilah yang membocorkannya pada Black Hand. Guardian membuat dinding pembatas antara orc dan manusia. Tapi anak Lothar yang bernama Kalan tertinggal. Dan dia harus meninggal di tangan Black Hand. Black Hand sebelumnya pernah ditembak sampai tangannya hancur oleh Lothar. Dan ini kesempatannya untuk balas dendam. Guardian ternyata pingsan. Khadgar dan Gorona mengantarkannya ke Karazhan. Menggunakan burung milik raja, Karazhan itu nama tempat kediaman dari Guardian. Sesampainya di sana, matanya terlihat hijau, yang menandakan Guardian telah terinfeksi sihir Vel. Malam harinya, Blacken mendatangi Durotan. Durotan bersedia menyerahkan diri, asalkan para orc yang lain dibebaskan. Sebelum dia pergi, Durotan menamai anaknya dengan nama Goel, nama yang bagus. Para orc sedang sibuk membuat gerbang portal. Gul'dan ingin Orgrim menggunakan sihir Vel, tapi Orgrim tidak mau, karena dia masih menghargai Durotan yang melarangnya menggunakan sihir. Orgrim ini yang membocorkan rencana pemberontakan dari Durotan. Ketika dia pulang ke basecamp klan Frostwolf, ternyata semuanya sedang dibakar. Gul'dan ingin klan Frostwolf dimusnahkan, yang tersisa akan ditumbalkan. Sebagai pembuka gerbang, Orgrim membantu istri dan anak Durotan melarikan diri. Sekarang dia sangat menyesali karena tidak percaya kepada kepala klannya. Sedangkan Lothar sedang meratapi kepergian anaknya. Gorona sangat merasa bersalah, dan nampaknya mereka saling jatuh cinta. Khadgar pergi ke Kirin Tor, tempat dia belajar ilmu sihir, untuk meminta bantuan mengalahkan sihir Vel. Dulunya dia lari dari tempat ini. Awalnya Khadgar mendapat penolakan, tapi dia bisa meyakinkannya setelah menyebut nama Alodai. Tiba-tiba sebuah pintu terbentuk. Khadgar pun masuk ke dalam. Dialah Alodai, yang telah mengarahkan Khadgar mengambil buku sihir Vel di kediaman Guardian. Alodai ingin Khadgar melawan Guardian, karena dia telah berkhianat, menggunakan sihir Vel yang terlarang. Dan sekarang dia sedang dikuasai iblis. Dan ternyata sekarang Guardian sudah dikuasai iblis sepenuhnya. Dialah yang telah memanggil orc ke dunia ini. Di kerajaan sedang mengatur strategi untuk menyiapkan serangan terhadap orc. Tapi mereka sudah kehilangan banyak pasukan. Raja akan mengirim 3 legiun dan sisanya akan berjaga di kerajaan. Tanpa mereka ketahui bahwa klan Frostwolf telah musnah. Bagi Lothar itu hanya akan bunuh diri saja. Mending kirim semua pasukan dan hancurkan gerbangnya. Tapi Guardian datang dan meyakinkan Raja mengirim 3 legiun saja. Sedangkan Lothar sudah tidak lagi percaya pada Guardian. Lothar ditahan untuk sementara karena dia membuat keributan. Setelah itu mereka berangkat untuk melakukan penyerangan. Orgrim menyesali perbuatannya. Dia melepaskan Durotan dari tahanan. Sedangkan istrinya sudah meninggal. Duel dengan orc jantan. Untungnya anaknya selamat. Ikut bersama arus air. Esok harinya Durotan menantang Gul'dan untuk duel 1 lawan 1. Di bangsa orc kegiatan seperti ini dinamakan Makgora. Tentu Gul'dan tidak akan menolak, karena jika dia menolak akan dianggap rendah oleh pasukannya. Sebenarnya Durotan bisa menang, jika Gul'dan tidak menggunakan sihir Vel. Menggunakan sihirnya, Gul'dan membuat Durotan menjadi sangat kurus. Banyak orc yang kecewa, tapi Gul'dan langsung membunuhnya jika ada yang melawan. Khadgar membebaskan Lothar, lalu dengan sihirnya dia pergi untuk mengalahkan Guardian. Raja dan pasukannya telah tiba. Mereka baru tahu bahwa klan Frostwolf telah tiada, tapi Raja tidak gentar. Raja harus membebaskan warganya yang jadi tawanan. Sedangkan Khadgar dan Lothar sedang melawan Medivh atau Guardian, yang secara ilmu, Khadgar masih di bawah kemampuan Guardian.
Guardian yang sedang dirasuki iblis berhasil membacakan mantra gerbang menuju dunia orc. Lalu Gul'dan menggunakan warga sebagai tumbal. Jadi gini teman-teman, untuk membuka gerbang ke dunia orc, harus menggunakan mantra yang dibacakan dari alam manusia. Sedangkan orc harus menyiapkan tumbalnya. Dan pasukan yang lebih banyak siap mengambil alih dunia ini. Tapi itu tidak berlangsung lama. Khadgar dengan bantuan Lothar berhasil mengalahkan Guardian. Dengan ilmu sihir sederhananya, iblis sempat berpindah tubuh pada Khadgar. Tapi dia bisa mengatasinya dengan mantra Hong Wali Hong Hong Wilaheng. Setelah Guardian tersadar, dia mengalihkan portalnya menuju Strongwind. Raja dan pasukannya bergegas menyelamatkan tawanan melalui portal. Tapi sebelum semuanya masuk, Guardian tiada dan portal tertutup. Sekarang mereka dikepung pasukan orc yang jumlahnya tidak sebanding. Raja ingin Gorona membunuhnya sebelum Blacken datang. Dan setelah itu dia ingin Gorona membawa perdamaian antara orc dan manusia. Kalau di dunia orc, yang membunuh kepala suku musuh atau raja akan dihargai oleh yang lain. Manusia juga sama sih, bakal naik pangkat atau dapat penghargaan. Setelah raja mati, Gorona diakui sebagai bangsa orc, bukan darah campuran lagi. Lothar dengan burungnya datang terlambat, tapi tidak apa-apa, dia masih bisa membawa mayat dari raja. Sayang dia malah tertangkap. Bangsa orc ini bukan bangsa pengecut yang suka main keroyokan seperti kalian. Blacken menantang Lothar untuk melakukan Magora. Dan juga cuma Lothar yang membuat Blackhand penasaran. Membuat tangan sebelah kirinya hilang. Lothar tidak menyia-nyiakan kesempatan membunuh Blacken yang telah membunuh anaknya. Lalu dia pergi, membawa mayat raja. Sebenarnya Gul'dan ingin membunuh Lothar. Tapi Gorona bisa membujuknya, supaya untuk menghargai budaya orc. Singkat cerita, Lothar diangkat menjadi raja penerus. Karena dia sudah sangat berjasa untuk kerajaan ini. Film pun selesai.